Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, antum sudah tahu ustaz ya? Ustaz siapa? Siapa nama ustaz? Belum ada yang tahu. Ya. Ustaz namanya Ustaz Afdal, tahu? Ya. Ustaz namanya Ustaz Afdal. InsyaAllah di kelas 7D ini akan mengajar nahwu. Ya. Apa itu nahwu Ustaz? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya nahwu. Tadi Ustaz Afdal ya. Ustaz tinggalnya di Sukarame. Tahu Sukarame? Tahu ya? Di mana Sukarame itu? Suka rame-rame dia, pajak dia ya. Ya. Hah? Kuat ngomongnya? Dekat Jerman? Dekat Johor? Jauh Johor. Ustaz dari rumah sekitar setengah jaman. Ya. Kalau nggak macet lebih cepat lagi. Ya. Ustaz tinggal di Sukarame. Kalau kalian pergi ada sepeda, jual sepeda-sepeda situ, di pajak Sukarame itu, masuk ke dalam, di situ rumah Ustaz. Ya? Apa? Baik ya. Yang sering jalan-jalan ke Kota Medan, tahulah dia. Ustaz masih di Kota Medan kok, di Kecamatan Medan Area. Kalau ini kan Medan Johor. Sana Medan Area, ya, dekat Medan Kota. Baik, Ustaz insyaallah akan mengajar nahwu bersama antum semuanya di kelas 7D, ya. Dan Ustaz wali kelas 7C, ya. Siapa wali kelas kalian? Ustaz Agi ya, Ustaz Agi wali kelasnya, ya. Ustaz kelas 7C, ya. Itu dia dari Ustaz. Nomor Ustaz ada sama wali kelasnya. Kalau mau tanya-tanya boleh ya, tentang pelajaran ya, ataupun tentang yang lain juga nggak apa-apa ya. Sebelumnya Ustaz akan tanya antum satu-satu ya. Antum siapa namanya? Razan. Tinggal di mana Razan? Pasar Merah, dekat Sukarame itu. Dekat itu M Joni kan, M Joni, nanti jalan Air Hakim, terus tuh pas Sukarame. Ini selanjutnya siapa namanya? Syatir. Tinggal di mana Syatir? Langsa. Pondok berarti. Ya. Oke. Ini siapa? Ilham. Tinggal di mana Ilham? Gaperta Ujung. Berikutnya Zikra, tinggal di Deli Tua. Oke, ini Najib, tinggal di mana Najib? Stabat, Mondok berarti. Oke, ini Khalil, dia tinggal di mana? Oh sini, dekat ya. Itu nggak dengar. Zaidan Badri tinggal di mana? Amplas. Nasrul Abidin tinggal di Deli Tua. Oke.
Nasrul Abidin, Zaidan Badri. Apa tadi? Lupa Ustaz. Khalil, Najib, Zikra, Ilham, Syatir, Razan. Oh iya, Razan. Oke. Hafal insyaallah ya. Nah. Zaidan Badri. Siapa nama Ustaz? Ustaz Afdal ya. Baik ya. Oke. Kita belajar nahu. Nahu itu apa Ustaz? Yang pernah belajar nahu apa enggak? Siapa yang pernah belajar nahu? Ada ya? Di SD ya. Di SD sepertinya nggak ada jadi nahu. Belajar bahasa Arab yang ada ya. Ya. Baik. Ustaz hapus ya. Ini udah dicatat kan? Ketua kelasnya, sekretarisnya, ya, piketnya sudah ya. Baik. Nahu. Tahu bahasa Arab ya? Bahasa Arab itu dia punya ilmu terbagi lagi ya. Banyak macamnya. Ya. Untuk mencapai sebuah bahasa Arab yang baik dan benar. Seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu punya grammar, ya. Grammar itu tata bahasa, aturannya, ya. Aturannya punya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab punya aturan. Nggak asal ngomong, nggak asal asbun ya, asal bunyi. Punya tata bahasa, punya programmer, punya grammarnya, punya aturannya. Aturan itulah dinamakan dengan nahu atau nahu dan sorof. Ya. Nahu dan sorof. Kalau sorof sudah belajar semalam. Ya. Sekarang nahu. Ya. Semalam yang online ya. Belum ada juga. Oke, nanti akan dikirim mungkin. Nahu atau nahu. Ini pelajarannya akan Ustaz ampuh ya. Nahu itu adalah tata bahasa Arab yang berkaitan dengan harokat akhir setiap kata. Harokat akhir setiap kata. Misalkan sini ya. Ya, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Sulit kan? Sulit kan? Nahu itu membahas ini. Membahas ujung-ujungnya ini harokatnya apa? Tahu harokat? Ini apa harokat apa namanya? Fathah. Kalau ini dhammah, ya. Ketiga ini yang mana cocoknya?
Nah, ini doma. Ya. Ini doma juga. Ini nggak apa, sebut aja. Fathah. Oke. Akalu Muhammadus samaka. Ya. Dalam ilmu nahwu akan dibahas ininya. Mana yang tepat? Apakah ini benar? Ini salah. Apakah ini benar? Benar. Tapi kurang tepat. Salah juga. Ini apakah benar? Benar. Ya. Dari mana kita tahu? Belajar dari nahwu. Yang betul adalah, yang benar adalah akala Muhammadun. Dun, bukan du. Ya, menjadi tanwin dia. As-samaka. Betul, as-samaka. Ya, gini dia. Di nahwu ini akan dibahas kenapa dia akala. La. Kenapa enggak akali? Enggak akalu, akalun, lin, lan? Enggak. Ini juga Muhammadun. Kenapa enggak Muhammadin? Akan dibahas di ilmu nahwu, ya. Ya. Dan kalau kalian sudah lancar mempelajari ilmu nahwu, insya Allah kalian sudah bisa belajar kitab gundul. Tahu kitab gundul? Bukan. Kitab tidak ada harokatnya, barisnya. Itu nanti kalau ada di perpustakaan, banyak di perpustakaan kitab seperti itu. Suatu saat akan Ustaz bawa, nanti kalian akan lihat bisa nggak bacanya. Kalau sudah kalian pelajari nanti nahwu kita, insya Allah pelan-pelan insya Allah antum bisa baca Arab gundul, ya. Ya, bisa baca Arab gundul. Fungsinya apa, Ustaz? Fungsinya biar tidak salah arti dan juga biar tidak salah dalam mengucapkan, ya. Apalagi kalau kalian baca Al-Quran, ya, salah harokatnya, salah maknanya, ya, salah barisnya, salah maknanya. Jadi fungsinya nahwu dan shorab itu agar bahasa Arab itu kita ucapkan dengan baik, kemudian agar tidak salah memahami, agar tidak salah paham. Kenapa? Karena sumber umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini bahasa apa? Bahasa Arab. Nggak mungkin bahasa Jerman, kan? Bahasa Jerman, Spanyol, nggak mungkin. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka umat Islam wajib mempelajari bahasa Arab. Ya, agar apa? Agar belajarnya atau agar beragamanya tidak ikut-ikutan. Orang yang nggak pandai bahasa Arab, maka dia akan ikut-ikutan. Kalau bapaknya, abinya bilang A, dia ikut A. Kalau ustadznya bilang B, dia ikut B. Tapi kalau orang yang sudah tahu bahasa Arab, tahu dia kaidah nahwu shorabnya, insya Allah dia tidak menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia akan cek lagi, apakah benar ini? Dilihatnya buku bahasa Arab, dilihatnya tafsir Al-Quran. Dia pandai bahasa Arab, bacanya. Akhirnya dia tahu bahwasanya bapaknya, abinya benar, berarti diikuti. Ustadznya benar, diikuti. Nah, ya. Oh, ustadznya salah, maka jangan diikuti. Karena kita sudah paham bahasa Arab, paham membaca kitab gundul, paham membaca kitab tafsir para ulama. Nah, insya Allah kita tidak ikut-ikutan. Ya, kita bisa memantau, meng-cross check atau yang lainnya. Ya, itu dia fungsi kita belajar bahasa Arab atau nahwu dan shorab. Tadi nahwu berkaitan dengan harokat akhirnya, kan?
Nah, kalau sorob itu bagaimana Ustaz? Ustaz kasihlah sedikit sedikit ya, walaupun bukan Ustaz gurunya. Kalau sorob ini dia berkaitan semua ini, bukan huruf akhirnya aja, semuanya dibahasnya. Perubahan-perubahan katanya, ya. Nanti bisa jadi akilun, bisa jadi makulun, dia berubah-ubah. Nah, sorob itu membahas perubahan kata. Nah, itu dia sedikit saya sampaikan agar nyambung ya, agar nyambung nahu dan sorob ya. Sampai di sini paham ya, anak Ustaz? Yang ganteng-ganteng, ya, insya Allah paham ya tentang apa itu nahu, ya. Najib paham apa itu nahu? Kurang paham. Siapa yang kurang paham di sini? Siapa? Zikra paham? Paham ya nahu itu apa? Insyaallah. Ilham bisa jelaskan sedikit apa itu nahu? Nah? Kurang tapi paham. Kurang paham juga. Ada 2 orang yang kurang paham. Apa Nasrul? Jangan malu-malu, kalau paham, kalau enggak ya Ustaz belum paham, Ustaz kurang paham. Gimana Nasrul? Paham nahu itu? Walaupun ya namanya kita pemula ya pahamnya sedikit gitu. Ya. Apa? Siapa namanya tadi? Lupa Ustaz. Zaidan Badri ya, Zaidan Badri. Paham? Paham kali? Enggak paham kali lah. Ya, tapi tergambar lah ya bahwasanya nahu itu bagaimana. Ya. Sedikit lagi Ustaz ulang. Dalam bahasa Arab itu ya Najib, Ilham, dalam bahasa Arab itu Razan, perhatikan ya, punya cabang ilmu banyak. Ada nahu, ada sorob, ada balaghah nanti kalau kalian belajar terus bahasa Arab, ada namanya ilmu arud, ada lagi nanti adab. Nah, banyak itu cabangnya. Bukan bahasa Arab itu bukan hanya mengomong, hanya bicara, bukan. Salah satu yang akan kita pelajari adalah nahu dan sorob. Ya. Tapi Ustaz hanya mengajar nahu. Itu dari cabang bahasa Arab. Nahu tadi ya Najib, nahu tadi berkaitan pembahasannya ya, materinya itu harokat terakhir setiap kata. Misalkan contoh ya, kita kasih contoh yang lain, misalnya fi fil bait. Dalam ilmu nahu ini dibahas apa harokatnya, ta, ti, tu, ya, ta apa ti apa tu. Dan maka dalam ilmu nahu ini dibahas yang benar adalah ti, fil baiti. Setiap kata yang terletak setelah fi maka dia berharokat kasrah. Ya, maka itulah dia ilmu nahu. Ilmu yang membahas akhir setiap kata. Ya, ilmu yang membahas harokat akhir setiap kata bahasa Arab. Ya, paham? Ilmu yang membahas setiap akhir harokat, setiap harokat akhir setiap kata. Ya, kalau antum lihat Al-Quran misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Itu dibahas semua itu. Kenapa kitabu, kenapa ini. Itu dibahas. Jadi nanti kalau antum ngomong itu tidak salah. Misalnya antum ngomong, ya Ustaz, itu kan artinya di rumah. Ustaz, ana mau tidur di rumah. Ustaz, ana uridu
anamu fil baita. Salah, diketahui nanti sama orang Arab, atau antum salah dalam programmernya, dalam program grammar bahasa Arabnya. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Insyaallah ya. Jadi sudah tergambar bahwasanya nahwu itu apa? Nahwu itu ilmu yang membahas harokat setiap akhir kata. Ya. Fi awakhiril kalim. Ya. Ilmun yabhathu fihi an harakati akhiril kalim atau akhiril kalimah. Ya, membahas setiap harokat akhir pada setiap kata. Ya, itu dia ilmu nahwu. Taib, sampai di sini paham ya? Insyaallah. Anak-anak Ustaz ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Jadi jangan malas-malas lagi kalau sudah kita kenal. Kita kenal itu ingin menciptakan kecintaan kan? Kita kenal, kita ingin cinta sama dia, kita harus semangat dalam belajar ilmu nahwu. Ya. Kenapa? Karena ini salah satu cara memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain melainkan belajar bahasa Arab. Ya. Tidak ada cara lain melainkan belajar bahasa Arab. Baik. Razan, coba jelaskan Ustaz sedikit apa itu ilmu nahwu. Apa itu nahwu? Ilmu yang menjelaskan harokat di akhir kata pada bahasa Arab. Bolehlah ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya sama abinya, sama uminya, kakak, abangnya nanya, jadi sudah bisa jawab ya. Coba ya, Zaidan, coba apa itu ilmu nahwu? Harokat ya di akhirnya. Ya, maksudnya apa? Ilmu yang menjelaskan, membahas tentang harokat akhir pada setiap kata. Nah, itu dia ilmu nahwu secara mudah dipahami. Ya, secara mudah dipahami. Banyak sih definisi pengertian ilmu nahwu, tapi secara yang mudah dipahami insyaallah ilmu nahwu itu ilmu yang membahas bagaimana harokat akhir dari setiap kata. Ya, apakah dia tanwin, tintun, apakah dia dhammah, fathah atau kasrah. Jadi mau tahu kita belajar ilmu nahwu ya. Jadi tetap harus semangat kita nih. Jangan malas-malas. Karena kalau malas ilmu nahwu itu enggak akan dipahami insyaallah ya. Jadi harus disertakan semangat juga ya, dan harus tahu, oh berarti saya belajar ilmu nahwu itu untuk ini. Oh berarti sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran belajar ilmu nahwu itu untuk ini dan itu. Jadi kita semangat, ada tujuannya. Ya. Ya Ilham, apa tujuan mempelajari ilmu nahwu Ilham? Ya tujuannya apa? Itu kan pengertiannya. Tujuannya. Agar bisa mengetahui harokat pada setiap kata-kata di dalam bahasa Arab. Oke, itu secara apanya? Untuk secara apanya? Umumnya itu apa? Untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, ya.
untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Iya, pintar. Karena Al-Quran dan hadis Rasulullah itu berbahasa Arab, ya. Maka itulah tujuan paling utama yang harus kita pelajari di ilmu nahwu. Tanamkan pada diri kita niat yang baik. Saya belajar nahwu, saya belajar shorof, saya belajar bahasa Arab untuk mengetahui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, kalian belajar di sini, kalian duduk di sini, dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan sia-siakan itu. Terus mau pergi sekolah, tanamkan pada diri, saya pergi sekolah harus ikhlas, ingin mempelajari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi bukunya yang akan kita pelajari ini. Ya, insyaallah kalian akan dapat. Bukunya berbahasa Indonesia, mudah dipahami, ya, mudah dipahami, dan insyaallah akan kita jelaskan secara gamblang insyaallah, tidak ada yang ditutup-tutupi insyaallah, dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik dan benar, ya. Baik, apa? Permisi kamar mandi, tafadhal. Tafadhal. Naam. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Anak-anak Ustaz? Sampai di sini ada yang bertanya? Ya? Tidak ada yang bertanya sampai di sini? Habis ini pelajaran apa? IPA, ya. Bahasa Arab. Waktu kita 20 menit lagi, ya. 20 menit lagi. Jam 10. Oke. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, sudah ya? Oke. Izin, tafadhal. Cepat. Ada kesan bahwasannya bahasa Arab itu belajarnya payah. Ada pernah dengar nggak gitu? Belajar bahasa Arab itu sulit. Nah, Ustaz pernah dengar seperti itu. Ada orang yang mengatakan belajar bahasa Arab itu sulit. Nah, sungguhnya dia tidak tahu cara belajar bahasa Arab itu bagaimana. Ya, belajar bahasa Arab itu harus dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya, sehingga tidak ada rasa beban dalam dirinya, ya, tidak ada rasa malas,
Dan ilmu bahasa Arab itu, bahasa Arab itu tinggal orangnya cari bagaimana cara yang benar untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Waalaikumsalam. Ya. Dikarenakan ada orang yang beranggapan bahasa Arab itu sulit karena bukan bahasa ibunya, bahasa ngomongnya, ya. Sebenarnya belajar bahasa Arab itu benarkah demikian? Tinggal kita, waalaikumsalam, mencari solusi dan jawabannya. Apakah bahasa Arab itu sulit? Tidak, ya. Bahasa Arab itu tidak sulit. Tinggal belajarnya harus di setel bagaimana cara belajar bahasa Arab itu yang menyenangkan, ya. Belajar bahasa Arab harus dengan bahasa Arab, ya. Tidak boleh belajar bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Paham? Ya. Jadi nanti Ustadz sekali-sekali pakai bahasa Arab ngajarnya, ya, agar kalian terlatih depan, belakang, kanan, kiri, semuanya pakai bahasa Arab. Tahu orang TKW di Arab Saudi kan? Mereka itu pandai bahasa Arab. Karena apa? Karena sehariannya bahasa Arab aja. Sana sini jumpa orang Arab, sana sini jumpa tulisan Arab, ya. Jadi terbiasa dengan bahasa Arab, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Surat Al-Qamar. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat, ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Al-Qur'an itu sulit dihafal, ya. Enggak ada kata orang yang mengatakan Al-Qur'an sulit dihafal, tidak. Tinggal orangnya yang tergantung itu, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, apakah ada orang yang mau mengingatnya? Ya, Al-Qur'an itu dimudahkan untuk dipelajari, untuk mengingat, untuk dihafal. Itu Al-Qur'an Al-Karim, ya. Jadi tanamkan pada diri kita semua bahwasannya saya mampu belajar bahasa Arab dan mampu menghafal Al-Quran, ya. Mampu menghafal Al-Quran. Siapa yang sini sudah 1 juz lebih? 1 juz. Udah banyak ya? Belum ada? Juz 30. Ya, Nasrul udah 1 juz. Hah? Belum? Oke, ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan insya Allah, tapi pasti, ya. Dah? Paham nggak ya? Paham ya insya Allah tentang nahu tadi? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut pelajaran kita. Ya, tidak ada. Oke. Kita kembali ke pelajaran nahwu kita. An-nahwu, ya. Mabahith fi ilmi nahwi.
Mabahith ilmi nahwi. Mabahithu ilmi an-nahwi. Ya. Pokok pembahasan ilmu nahwu. Ya. Inti pembahasan ilmu nahwu. Inti pembahasan ilmu nahwu itu ada 3. Ya. Ya, ada 3 inti pembahasan ilmu nahwu itu. Ya, banyak cabangnya, tapi intinya ada 3. Banyak pembahasannya, intinya ada 3. Yang pertama itu apa? Al-jumlah. Al-jumlatu. Ini pembahasan ilmu nahwu yang pertama, intinya. Ya. Al-jumlatu. Yang kedua, al-kalimatu. Al-kalimatu. Yang ketiga, al-harfu. Ya. Ini pembahasan ilmu nahwu. 3 inilah pembahasan ilmu nahwu. Coba nanti ditulisnya. Nanti tulisnya. Ya. Coba dilihat dulu biar paham. Pembahasan ilmu nahwu itu 3 ini. Al-jumlatu, al-kalimatu, al-harfu. Ya. Apa itu al-jumlah? Apa itu al-kalimah? Apa itu al-harfu? Al-jumlah, jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jangan salah arti. Kalau kalimat bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya. Kalau al-kalimah bahasa Indonesianya apa? Kata. Nah, al-harfu huruf. Iya, betul. Jadi ini dia pembahasan ilmu nahwu. Ya. Dia membahas si kalimat. Kalimat itu apa? Yang terdiri dari beberapa kata. Kata itu apa? Yang terdiri dari beberapa huruf. Huruf itu apa? Huruf itu yang tidak ada maknanya kalau satu. Kayak waw. Ada nggak maknanya waw? Tidak ada. Tapi kalau au, ada nggak maknanya? Ada. Ini artinya atau, ya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi pembahasan ilmu nahwu itu ada 3 intinya. Yang pertama itu jumlah kalimat. Yang kedua adalah al-kalimah, kata. Yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Nah, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ilahuna fahimtum? Fahimtum ilahuna? Fahimna. Baik, ya. Al-jumlah, ma makna al-jumlah? Kalimat. Wa ma makna al-kalimah? Kata. Ma makna al-harfu? Huruf. Baik. Ila hadhihi mabahith ilmi an-nahwi. Hadhihi mabahithu ilmu an-nahwi. Baik. Ada 3 pokok pembahasan ilmu nahwu. Yang kedua apa? Al-kalimah. Al-kalimah atau kata. Iya, pakai bahasa Arabnya, ya. Yang ketiga apa? Al-harfu. Yang pertama? Al-jumlah, ya. Yang harus kalian hafal itu ininya, ya, bahasa Arabnya, ya. Ini hanya cuman pendekatan saja maknanya ini, ya. Karena kita nahwu itu bahasa Arab. Baik.
Baik. Sayantahi waqt. Baik ya. Al-jumlah di dalam buku kita nanti akan dibahas lagi. Al-jumlah ini terbagi dua. Nah, ini juga terbagi dua. Dan ini juga terbagi dua. Ya. Oh, afwan, ini terbagi tiga. Al-kalimah terbagi tiga. Sedangkan jumlah terbagi dua, al-kalimah terbagi tiga, al-harfu terbagi dua. Apa saja itu jumlah? Al-jumlah itu ada namanya al-jumlatu al-ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatu al-fi'liyatu. Ini dia pembagiannya. Al-jumlah tanqasimu ila qismain, terbagi dua. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatu al-fi'liyatu. Al-kalimah, kata al-kalimah ini terbagi dua, terbagi tiga. Yang pertama al-ismu, al-fi'lu, al-fi'lu, al-harfu. Ya, al-kalimah, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ini kok sama Ustaz? Nanti kita bahas ya. Huruf terbagi dua. Huruf abadiyah wa huruf ma'ani wa huruf mabani. Huruf mabani, ma'ani. Huruf ma'ani dan huruf mabani. Ini ya. Hurufun mabani, al-harful mabani wal harful ma'ani. Ya. Ini pembagiannya. Baik. Oke, ditulis dulu sebentar. Ya. Nanti kita akan bahas ini apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, isim, fi'il, huruf mabani, ma'ani. Ya. Awalnya ini dulu paham. Al-jumlah, al-kalimah, al-harfu. Baik.
Baqiya lana daqiqatan. Baqiya lana daqiqatan. Oke, intaha waqt. Habis waktu kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, ya. Insyaallah kita ketemu lagi di hari apa? Saya tengok dulu ya. InsyaAllah kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Di hari Kamis di jam yang sama ya, di jam yang sama. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.